Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosialisasi modul 1 pendidikan guru penggerak filosofi pemikiran Ki Dewantara dan budaya positif angkatan 4 Kabupaten Grobogan oleh Bapak Suharyono SD Negeri 1 Mayahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perkenankan kami menyampaikan sesuatu pada panjenengan. Yang pertama adalah saya ucapkan selamat pada semua guru penggerak yang ada dan tim yang mana kegiatan ini memang saat ini baru digalakkan oleh pemerintah, yang mana panjenengan harus semangat betul-betul. Dan yang namanya guru penggerak tidak semuanya bisa menjadi guru penggerak. Artinya panjenengan berenang di Kecamatan Tarumanijaya ini merupakan wakil dari seluruh guru di Kecamatan Tarumanijaya ini. Mudah-mudahan panjenengan juga merupakan suri teladan dan contoh guru-guru yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara ini mulai awal presentasi dalam acara orang yang biasanya kami sudah berkata kami sudah menggunakan memberi arus duduk lalu kurang berkenan di hati terlalu kami yang menggunakan pengajaran. Maka Bapak Ibu tidak selesai pun ya, tapi berbagi kami hanya menggunakan guru penggerak ya. Berbagai kali ini ada lampu hijau, tapi alhamdulillah kita sudah 7 orang-orang. Memang dari Pak Pandi ke Pak nanti adalah dipermudah. Mengapa sudah? Sebabnya tahun yang sudah itu tidak mau nyalon. Jadi syarat-syarat sudah saya ganti, tapi saya hanya melengkapi yaitu yang berhormat Bapak Guru DPD Pengawas SD dan Pendidikan Lanjut Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Pemikiran diajar di mana dalam dunia pendidikan yakni proses memanusiakan manusia, pengangkatan manusia ke tahap insani. Poinnya, arti dan masuk pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan adalah menumbuhkan segala pelajaran yang pada anak-anak dan mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini Bapak Ibu poin yang pertama. Kemudian dasar jiwa dan kekuasaan pendidikan. Dasar jiwa yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Kemudian pendidikan budi. Ini Bapak Ibu, di era zaman sekarang pendidikan budi anak-anak kita mungkin sudah mulai luntur, mungkin sudah mulai agak terlupakan atau terpinggirkan. Namun
kita sebagai pendidik harus tetap memasukkan karakter budaya positif, budaya yang baik pada anak didik kita. Jadi seperti ini merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak dari kehendak hingga menumbuhkan tenaga Bapak Ibu. Pengajaran menurut Gajah Dewantara terkait dengan pendidikan dan pengajaran membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Gajah Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu dan berfaedah untuk cakap hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan, memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kehidupan yang setingginya baik sebagai manusia maupun sebagai makhluk. Ini Bapak Ibu. Lanjut. Dasar pendidikan tadi atau Gajah Dewantara. Satu, menuntun. Apa itu menuntun? Ini, okay. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan yang ada pada anak agar dapat memperbaiki laku hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Di sini, Bapak Ibu semua, Gajah Dewantara mengibaratkan anak-anak kita atau pendidik kita sebagai guru seperti tukang kebun atau pak tani. Kok ibaratkan seperti pak tani Bapak Ibu? Anak kita diibaratkan sebagai bulut-bulut benih tanaman. Biji yang unggul, biji yang baik, namun ditanam di lahan yang gersang dan yang tidak subur, kurang terkena selamatan dan tidak ada perawatan, tidak disiram, tidak dipupuk dan tidak diberi kasih yang tinggi, niscaya biji tadi tumbuh tidak optimal Bapak Ibu. Itulah pemikiran dari Gajah Dewantara terkait dengan menuntun. Dua, kodrat anak. Satu, merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batinnya tidak tergantung kepada orang lain Bapak Ibu, tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk keperibadatan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat dalam berkelompok. Kemudian yang kedua, kodrat anak bermain Bapak Ibu. Bermain, poin A, bermain adalah salah satu kodrat anak. Anak-anak kita di rumah maupun di sekolah, di kelas tentunya bermain dan bermain. Kita selaku guru jangan melarang kita anak-anak. Sisi bermain juga masuk dalam pembelajaran. Nanti kita bahas juga lagi. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karya pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan dapat menjadi bagian dari pembelajaran di sekolah. Ini Bapak Ibu ya. Lanjut. Baik, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Dengan pembiasaan itulah kita punya anak perubahan-perubahan yang baik dan karakter itu akan kembali. Budi pekerti anak akan kembali tumbuh seperti zaman dulu lagi Bapak Ibu. Nah, ada 3 metode, yaitu metode Montessori, Froebel, dan Tamsiswa. Tadi terkait permainan Bapak Ibu ya. Permainan adalah pendidikan. Nih, banyak permainan yang ada seperti zaman dulu. Contoh, yang ada di slide, misalkan permainan anak zaman dulu, zaman kita, sumber, gateng, uncelan. Nah, ini yang mendidik anak agar saksama, titis, cekatan, mendirikan pembiayaan dan lain-lain. Jakon, juga suang dan kubur yang mendidik anak tentang pengertian perhitungan dan perkiraan taksiran. Dan lagi permainan kubah, kubung, rotun, cuk, geritan, obrol, panah, jamuran dan jilungan. Obrol ini nggih. Saya masih ingat main saya kecil obrol pakai batu dilempar gitu nggih. Sekarang anak-anak mungkin mainnya tidak itu, digital, semua juga online. Nggih, anak-anak sekarang udah zamannya udah beda. Namun tentunya kita harus bisa memasukkan permainan zaman dulu yang sangat
baik terkait dengan perkembangan psikomotorik anak Bapak Ibu. Nah, metode ini yang kedua, Montessori memberikan pelajaran panca indera hingga ujung jari pun dihidupkan rasanya. Menghadirkan beberapa alat untuk latihan panca indera dan semua itu bersifat pelajaran. Anak diberikan kepentingan dengan luas, tetapi memang tidak begitu dipentingkan dalam itu. Lanjut. Metode Robert. Robert juga menjadikan panca indera sebagai konsentrasi pembelajaran. Tetapi yang dilakukan adalah permainan anak, kegembiraan anak, sehingga pelajaran indera juga diwujudkan menjadi barang-barang yang menyenangkan anak. Namun dalam proses pembelajarannya anak masih diberitahu. Kemudian metode taman siswa. Taman siswa bisa dikatakan memakai keduanya tersebut. Tetapi pelajaran panca indera dan permainan anak itu tidak dipisahkan Bapak Ibu. Yaitu dianggap satu, sebab taman siswa terdapat kepercayaan bahwa segala tingkah laku dan segala kehidupan anak tersebut sudah diisi lisan Maha Among. Pemeliharaan dengan segala alat yang bersifat mendidik untuk si anak Bapak Ibu. Nah, masuk ke nilai-nilai dan peran guru penggerak Bapak Ibu. Nah, ada 5 nilai Bapak Ibu terkait nilai guru penggerak dan ada 5 peran guru penggerak Bapak Ibu. Yang nilainya ini mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada anak. Perannya apa? Bapak dapat bersari di slide. Menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi ikut bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan pembinaan murid Bapak Ibu. Nah, di sini ada pengertiannya Bapak Ibu, mandiri. Nilai mandiri yang harus kita punyai terkait zaman sekarang Bapak Ibu. Yang dikatakan guru penggerak. Mandiri berarti kemampuan mendorong diri kita serta bertanggung jawab atas sesuatu yang kita hadapi. Kita bisa menentukan kemana kita akan mendidik mengajar anak, otomatis dengan penuh rasa tanggung jawab Bapak Ibu, tidak diintervensi oleh yang lain. Kemudian reflektif. Bapak ini seorang guru penggerak mampu senantiasa merefleksi dan memaknai pengalaman yang terjadi sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain. Kita selaku guru harus bicara mengevaluasi, merefleksi kita sejauh mana kita mendidik dan mengajar anak, apa yang harus kita lakukan ke depan agar anak kita mencapai tujuan, tercapai keselamatan yang hakiki, tujuan atau dikatakan lagi segala sukses pada masa depannya. Inilah kita harus introspeksi. Kita harus mengevaluasi diri kita sendiri, apa yang kurang. Nah, evaluasi bisa dari diri dan bisa melihat dari pengalaman orang lain juga Bapak Ibu. Nilai kemudian nilai kolaborasi, bentuk interaksi, diskusi, kompromi yang kerjasama yang berhubungan dengan individu, kelompok atau beberapa pihak lain, baik yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Kolaborasi bekerja sama dengan teman satu sekolah Bapak Ibu. Contoh banyak sekali terkait dengan mungkin kita punya acara study tour atau piknik, ya, tentunya kita berkolaborasi dengan teman-teman yang lain juga agar lebih sukses dalam kegiatan itu. Misal kita membuat keputusan kepanitiaan, siapa yang jadi ketua, sekretaris, bendara, ada asosiasi yang lain, kita mencari armada, ada yang bagian konsumsi mungkin solusinya masak sendiri atau kita bermain, itu tentunya kita harus kolaborasi dengan teman-teman dalam satu kelompok Bapak Ibu. Inovatif ini Bapak Ibu memunculkan gagasan baru tentang tepat benar terkait situasi tertentu maupun permasalahan tertentu. Gini Bapak Ibu, terkait inovasi ini kita selalu guru harus pandai-pandainya berinovasi. Apalagi zaman sekarang ada merebaknya virus corona. Tentunya kita beberapa tahun, mungkin hampir 2 tahun pembelajaran kita dikesampingkan. Kesehatan anak kita utamakan. Terkait dengan inilah, tentunya kita sebagai pendidik jangan sampai anak kita, didik kita menjadi generasi yang gagal Bapak Ibu. Pelajaran tidak dapat, pelajarannya bagaimana model yang mau takut nanti tertular dengan virus corona. Nah, inilah kita sebagai guru Bapak Ibu harus bisa berinovasi
Apa yang kita lakukan? Banyak sekali Bapak Ibu. Zaman sekarang tidak ada yang tidak mungkin. Kita bisa menggunakan pembelajaran luring, kita bisa menggunakan pembelajaran daring. Luring bisa, kemarin juga ada program luring, apalagi kita mau luring daring, kita menggunakan media digital Bapak Ibu. HP mungkin mayoritas anak-anak kita 90% memenuhi, bahkan mungkin 99% untuk anak-anak kita. Kita manfaatkan untuk kita daring. Kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada, menggunakan Google Education dengan fiturnya Google Formulir. Kita bisa membuat kuis online, kita bisa membuat pertanyaan online, bisa Google Meet, bisa bertatap muka, namun anak-anak di rumah kita di kelas. Inilah tentunya tujuannya apa? Pembelajaran tidak berhenti Bapak Ibu. Lanjut ya. Ini nilai berpihak pada anak. Kita harus memberi kesempatan anak untuk mengemukakan pendapat, kemudian memberikan kebebasan mengambil sendiri pengetahuan, tidak selalu menuruti keinginan guru. Kalau dulu, kita selalu guru, anak-anak harus seperti Pak Guru, sesuai perintah Pak Guru. Namun kita tentunya harus berpihak pada anak siswa kita, apa maksudnya, apa bendanya terkait dengan mungkin antara partitur atau mungkin hashtag karya mau bikin apa, anak-anak bisa kita beri kebebasan untuk bakat dan minatnya itu Bapak Ibu. Pengertian 5 peran guru penggerak Bapak Ibu. Menjadi pemimpin pelajaran, menjadi pemimpin pelajaran yang mendorong berbagai ekosistem pendidikan di sekolah. Nah, ini bisa pemimpin mendorong teman-teman kita dalam satu satuan pendidikan, bisa kalau titik seperti di KKG Bapak Ibu. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, menggerakkan komunitas praktisi ini tekan guru setelah dan wilayahnya. Ini bisa mungkin komunitas guru atau kepenamukaan, bisa PGRI, bisa itu Bapak Ibu ya. Kita antara dari guru nasional atau PGRI kita mengadakan kegiatan itu juga termasuk peran-peran kita yang berbeda. Kemudian menjadikan guru bagi guru lain, jadi mentor bagi rekan guru lain untuk pengembangan pembelajaran di sekolah. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang sudah diklat, mungkin punya pengetahuan, bisa sampaikan kepada lingkungan kita terdekat, satuan bisa ke KKG. Inilah yang dimaksud dengan menjadikan guru bagi guru lain Bapak Ibu. Lanjut, mendorong kolaborasi antar guru. Nanti sama kalau bisa antar guru dengan nilai tadi Bapak Ibu ya. Bisa dengan pemangku kepentingan di luar sekolah, bisa Pak RT, Pak RW, Bapak Kepala Desa, gitu ya. Kita bisa berkoordinasi terkait dengan kegiatan kita. Mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong peningkatan kemandirian dan kepedulian murid di sekolah. Ini kita juga satu guru bisa memiliki anak menjadi pemimpin bagi temannya, mungkin bisa memimpin berdoa bergantian di depan baris yang memimpin bergantian. Itu juga mungkin kita menentukan kode kelompok pelajar atau ketua, wakil sekretaris bendara, siapa nanti yang maju untuk memberi tanggapan, tidak ada sanggahan atau presentasi dari teman kelompok yang lain. Itulah kita harus menggunakan peran itu Bapak Ibu. Nah ini apa kaitannya nilai dan peran guru penggerak Bapak Ibu? Nih, untuk menciptakan pelajar mahasiswa yang merdeka belajar, seorang guru harus memiliki nilai tersebut dan serta mampu menjalankan peran sebagai guru penggerak. Ini menciptakan pelajar Pancasila, ada 6 dimensi Bapak Ibu. Pelajar Pancasila itu adalah satu, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berangkat mulia, berkepentingan global, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, mandiri. Itu Bapak Ibu. Inilah kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, mengapa kita nilai dan peran itu sangat penting? Ini dan slide bisa Bapak Ibu bersalin. Dengan menguasai 5 nilai dan 5 peran itu Bapak Ibu, kita bisa mewujudkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat,
sehingga anak bangsa Indonesia mempunyai budi pekerti yang berprofil Pancasila Bapak Ibu, yang 6 dimensi tadi Bapak Ibu, mewujudkan pendidik studi yang mempunyai profil Pancasila. Ini mengapa sangat penting. Masuk ke modul 1-3, visi guru penggerak. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kita sebagai guru punya visi Bapak Ibu. Visi guru. Visi guru ini adalah visi yang mendukung visi sekolah. Jadi tidak berbeda-beda, tidak saling tidak saling bertolak belakang, tapi tentunya visi kita sebagai guru harus mendorong, menyupport visi sekolah kita. Nah, tentunya dari awal sebelum kita punya visi, kita punya imajinasi Bapak Ibu. Apa itu imajinasi Bapak Ibu? Harapan, ekspektasi ke depan. Saya harus mempunyai siswa seperti apa nantinya, agar kita dalam didik punya arah, punya haluan begitu Bapak Ibu. Imajinasi tentang itu di masa depan. Kalau saya dapat begini terkait dengan 6 dimensi profil pelajar Mas Hadi. Beriman, bertawak pada Tuhan Yang Maha Esa dan beramal mulia, berkepentingan juga, bergotong royong, mandiri, benaran kritis dan kreatif Bapak Ibu. Tentunya dari impian tadi kita rangkai mimpi itu lewat kata-kata Bapak Ibu. Sekolah saya percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa yang dilihat dari arahan kita, didikan, dorongan dari kita Bapak Ibu. Mereka kelak adalah menerima tongkat estafet dari kita yang sudah tua. Anak kita mungkin besok ada yang jadi presiden, ada yang jadi Pak Camat, Bupati, dan sebagai Pak Polisi. Itulah yang akan menjadikan kita kelak kalau kita sudah masuk usia tua Bapak Ibu. Dengan demikian kita mempunyai visi Bapak Ibu. Bagi saya selalu guru penggerak, saya apa? Ini Bapak Ibu, menjadikan peserta didik yang berkarakter dan berakhlak sesuai dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, tentunya visi ini kita harus bisa mewujudkan. Nah, bagaimana cara mewujudkan Bapak Ibu? Nah, kita lihat Bapak Ibu kan. Nah ini mewujudkan visi guru penggerak ada dua cara Bapak Ibu. Satu, melakukan pemetaan kekuatan aset yang ada di sekolah. Kita melihat apa saja yang modal kita utama. Banyak sekali yang kita buat. Nanti belakang kita. Yang kedua, melakukan perubahan musik dengan pendekatan TA, inquiry apresiatif. Nah ini apa yang dimaksud perubahan musik Bapak Ibu? Nanti kita lihat di slide berikutnya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, aset kekuatan, aset atau kekuatan yang dimiliki atau yang kita miliki. Satu, diri kita sendiri. Kita ini aset kekuatan yang kita punya Bapak Ibu. Ya, kita sebagai manusia kita punya kekuatan untuk merubah satu keadaan. Kemudian guru, tenaga kependidikan, guru, teman-teman sejawat, ya, tempat kita untuk berkolaborasi. Bagaimana caranya mewujudkan visi guru, kemudian mendorong menjadi visi sekolah. Nah, kemudian siswa, kita memilih siswa. Siswa ini bukan aset kita, tentunya yang mendukung kita untuk mewujudkan visi itu tersebut Bapak Ibu. Kepala sekolah, jelas nih. Alhamdulillah di sini Bapak kita Pak Mulyono mendukung kami penuh dalam program guru penggerak. Terima kasih Pak Mul atas dukungannya dan doanya. Di sini pas-pas menidurnya Bapak Ibu. Sebagai komandan menidurnya terkait dengan segala sesuatu kebijakan yang ada di satuan pendidikan kita, menciptakan lingkungan yang menyenangkan bagi peserta didik dan bagi guru maupun tenaga pendidikan Bapak Ibu. Pemerintah sekolah yang jelas ya, memberi arahan kebijakan terkait dengan waktu dari wali murid kita Bapak Ibu. Karena kita dalam kebijakan lalu berkoordinasi dengan komite, baik dengan mungkin RKKS atau langkah ke depan terkait dengan situasi dan kondisi yang ada dalam sekolah. Sarana dan prasarana yang kata Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, saya berkata ini sangat penting sekali karena terkait dengan pembelajaran tentunya kita harus menyelesaikan. Gedung Bapak Ibu, gedung ini masalahnya untuk anak-anak belajar. Tentunya kita harus membuat gedung sekolah atau zona senyaman mungkin. Anak merasa nyaman Bapak Ibu,
agar pada nyaman, belajarnya juga nyaman, materi yang kita sampaikan anak menangkap dengan baik, anak tidak bosan dalam lingkungan sekolah. Bagaimana baik kita itu punya anak yang bosan dalam ruang kelas, tentunya kita sulit untuk mengelola dan mengendalikan anak-anak tersebut, Bapak Ibu. Nah, ini dalam slide ini ada gambar terkait dengan anak-anak yang Acara selanjutnya sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu guru peserta sosialisasi yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rizal. Mohon maaf, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya, tapi yang ingin saya tanyakan hanya satu pertanyaan saja. Bagaimana peran guru penggerak dalam menerapkan kebiasaan baik pada guru lain atau teman sejawat dalam membangun budaya positif di sekolah? Ya mungkin cukup itu Pak yang bisa saya tanyakan. Kalau lebihnya maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vera Kusumaningrum. Saya ingin bertanya untuk Pak Har, apakah urgensi dari menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Terima kasih. Pak Suharyono untuk menanggapi. terima kasih pada Bapak Guru Setiawan dan Ibu Vera atas pertanyaan pada saya selaku presentator. Pertanyaan pertama, kalau tidak salah, bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah? Bapak Ibu yang dihormati, tentunya peran kita yaitu adalah selalu menjalin komunikasi yang baik dengan teman-teman guru yang lain. Dengan komunikasi positif itulah kita selaku guru penggerak harus memberi contoh, memberi teladan agar teman-teman di lingkungan satuan pendidikan kita mencontoh kita apa yang baik dari kita. Tentunya memberikan dukungan pada kita, Bapak Ibu. Tentu dengan komunikasi positif itulah kita bisa menggunakan peran itu dengan baik. Itu Pak Guru. Kemudian pertanyaan dari Ibu Vera Kusumaningrum terkait dengan apa urgensinya, apa pentingnya begitu ya. Tentunya kita sebagai guru penggerak atau sebagai guru pendidik perlu menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Dengan menciptakan itulah anak-anak kita, Bapak Ibu, merasa nyaman, merasa senang belajar, tidak mudah bosan yang berada di ruang kelas, tidak mudah bosan berada di lingkungan sekolah. Tentunya dengan rasa nyaman, dengan rasa yang senang. Nah, tujuan utama kita selaku pendidik untuk menuntun siswa, menuntun didik sesuai dengan kodenya tadi akan berhasil, Bapak Ibu, akan tercapai, Bapak Ibu. Itu ya, Bapak Ibu, bisa diterima. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga bermanfaat dari kami, Bapak Ibu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rodia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala SDN 1 Mayahan, Bapak Mulyono MPD, yang kami hormati rekan saya pengajar praktik Bapak Sutanto SPD, yang saya banggakan teman-teman CGP sekecamatan Rawarejo serta rekan sejawat
guru SDN 1 Mayakan. Syukur alhamdulillah pada akhirnya Pak Haryono sudah melakukan kegiatan aksi nyata pada paket modul 1. Ini memang butuh perjuangan karena beliau harus melewati pembelajaran baik itu secara daring maupun luring. Kalau secara daring beliau akan belajar dengan fasilitator. Fasilitator ini dari luar provinsi. Terus kalau secara luring Pak Haryono akan sharing-sharing dengan kita dan dalam kegiatan pendampingan individu dan juga dalam kegiatan lokal karya. Semuanya materi modul paket 1 sudah disampaikan secara luas, jelas dan gamblang oleh Bapak Haryono. Itu semangat sekali nih Bapak Haryono, itu memang sangat semangat sekali semua gitu ya. Di sini juga saya memberi apresiasi sekali dengan teman-teman CGP di mana nilai-nilai dari guru penggerak sudah diterapkan, yaitu diantaranya adanya kolaboratif dan kerjasama, di mana ketika teman-teman CGP ini melakukan sosialisasi, mereka bekerja sama untuk selalu mensupport datang ke lokasi tempat sosialisasi masing-masing CGP. Ini luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk teman-teman CGP. Beberapa materi yang telah disampaikan tadi sebetulnya itu sudah sudah dilaksanakan praktik baik di kelas oleh masing-masing CGP. Termasuk juga Pak Haryono tentunya sudah melakukan praktik baik yang sudah dilakukan di kelas. Nah, untuk itu diharapkan dari sosialisasi ini teman-teman sejawat, teman-teman guru yang ada di Mayakan 1, di SD 1 Mayakan, yang merupakan komunitas praktisi di sini, ikut tergerak. Apa toh itu guru penggerak? Setelah melihat aktivitas yang sudah dilakukan oleh Pak Haryono, panjenengan bisa menyaksikan, bisa mengamati, oh guru penggerak ini kegiatan pembelajaran